perdagangan internasional. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah pengertian perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, bentuk-bentuk perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, dan manfaat perdagangan internasional. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak. Nah, teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan negara lain. Nah, teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Nah, berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Selanjutnya, bentuk-bentuk perdagangan internasional. Nah, bentuk-bentuk perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, perdagangan bilateral. Nah, perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Nah, yang kedua adalah perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Yang kedua, negara Uni Eropa. Nah, bentuk perdagangan internasional yang ketiga adalah perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara yang lain. Yaitu yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar. Dan yang keenam yaitu keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional ada beberapa. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dan yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Nah, adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Dan yang kelima adalah manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mendorong alih teknologi. Nah, dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Demikian pembahasan materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.